Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inang Fitriani Ramadhani, kelas penyuluhan pertanian 2C, siswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada mata kuliah Kelembagaan Petani. Ada beberapa agenda. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo. Yang keempat, rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang kelima, sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dan yang keenam, kesimpulan. Latar belakang. Kecamatan Junrejo merupakan salah satu kecamatan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk 52.899 jiwa, di mana 7.411 jiwa bekerja di sektor pertanian. Meski Kota Batu merupakan kota wisata, namun usaha pertanian cukup menjanjikan dengan adanya usaha agribisnis di sektor pertanian dan peternakan. Keberadaan usaha pertanian perlu didukung dengan adanya kelembagaan petani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Kelembagaan petani di wilayah Kecamatan Junrejo berjumlah 62 kelompok tani dan 7 gabungan kelompok tani di tingkat desa dan kelurahan. Meski kelembagaan petani telah berbadan hukum, masih saja ada permasalahan yang dialami, yaitu usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik dan bahkan ada yang telah macet. Usaha agribisnis belum bergerak dalam satu rantai usaha dari hulu sampai hilir. Lemahnya modal dan akses terhadap sumber permodalan, jejaringan kemitraan belum terjalin, serta bantuan dana BLM maupun PAUD tidak dikelola dengan baik. Disinilah peran kelembagaan penyuluhan perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, dan pemberdayaan dalam rangka mendukung kelembagaan ekonomi petani. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo? Yang kedua, apa saja rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani? Dan yang ketiga, bagaimana sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani? Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo. Kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo telah tumbuh sesuai dengan cita-cita Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan usaha tani yang produktif. Usaha tani produktif adalah segala jenis usaha berskala ekonomi, menguntungkan, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani berorientasi agribisnis. Unit usaha yang paling berhasil adalah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang terdapat di Desa Mojorejo, merupakan usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani. Usaha ini berasal dari bantuan dana PAUD yang diperoleh dari pemerintah. Hasil pengamatan yang dilakukan kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo tergolong aktif, di mana usaha tani telah berorientasi pasar yang ditandai dengan pemasaran produk pertanian maupun peternakan. Pertemuan rutin yang diadakan menandakan ciri bahwa petani membutuhkan informasi baik dari anggota lainnya maupun stakeholder terkait kelembagaan petani di Kecamatan Junrejo telah berbadan hukum dengan memiliki struktur kepengurusan yang jelas, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 telah mengemukakan 3 fungsi kelompok, yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu rancangan penyuluhan tentang strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, penyuluhan seringkali diasosiasikan dengan penerangan atau propaganda.
Padahal penyuluhan merupakan upaya mengubah perilaku individu, kelompok, atau komunitas agar tahu, mau, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi supaya dapat hidup lebih baik dan bermartabat. Rancangan penyuluhan meliputi sasaran, tujuan penyuluhan, materi penyuluhan, metode dan teknik, media dan evaluasi penyuluhan. Penyusunan rancangan penyuluhan harus sesuai dengan karakteristik sasaran agar responden mudah memahami informasi yang disampaikan. Yang kedua, karakteristik penerima manfaat dalam kegiatan penyuluhan diperoleh melalui hasil kajian sosial dan penentuan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Responden yang ditentukan adalah 61 orang dengan kisaran umur 27-80 tahun dan pendidikan beragam dari tingkat SD hingga sarjana. Responden yang diambil mempunyai motivasi dan komunikasi yang tinggi dalam menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani sehingga sangat terbuka dalam menerima inovasi yang disuluhkan. Lanjut, yang ketiga, Mardikanto dalam membukanya sistem penyuluhan pertanian menyatakan bahwa tujuan pertanian diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknik bertani, perbaikan usaha, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat. Untuk mencapai ketiga komponen tujuan penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan kelembagaan petani. Secara umum, tujuan penyuluhan berdasarkan hasil strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan ekonomi petani dapat tumbuh dalam bentuk koperasi pertanian yang membantu usaha pertanian kelompok dan mengetahui sikap potensi terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dan yang keempat, materi yang akan diusulkan sebagai langkah menentukan strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Jonrejo adalah model kelembagaan ekonomi petani, yakni koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sehingga modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Materi penyuluhan yang hendak disampaikan pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus selalu mengacu pada kebutuhan yang telah dirasakan pada penerima manfaatnya. Selanjutnya, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok, di mana pemberi manfaat masuk dalam kegiatan pertemuan kelompok. Metode ini sangat efektif, sehingga semua penerima manfaat secara bersama-sama menerima pesan, mengembangkan dan memfasirkannya. Hal ini sesuai dengan penelitian, di mana respon petani terhadap metode yang digunakan dalam penyuluhan pertanian lebih banyak menggunakan metode pendekatan secara kelompok karena lebih efektif dan efisien daripada metode pendekatan perorangan dan metode pendekatan massal. Metode penyuluhan yang ditetapkan adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah suatu pertemuan yang jumlah pesertanya tidak lebih dari 20 orang dan biasanya diadakan untuk bertukar pendapat mengenai suatu kegiatan yang akan diselenggarakan atau guna mengumpulkan saran-saran untuk memecahkan permasalahan. Selain diskusi kelompok, metode lainnya digunakan adalah penyebaran folder. Media yang dibuat merupakan folder atau file presentasi PowerPoint yang menggunakan video. Folder PowerPoint dibuat dengan kerangka utama sesuai LPM yang sudah disusun. Folder merupakan barang cetakan berupa selembar kertas dilipat menjadi 3 bagian atau lebih dan berisikan lebih banyak tulisan daripada gambar yang dibagikan kepada penerima manfaat penyuluhan. Penggunaan metode penyuluhan diskusi kelompok tentu mudah dengan bantuan media penyuluhan berupa folder, video, presentasi, PowerPoint.
Baik, yang ketiga, sikap petani terhadap strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Responden menerima materi penyuluhan yang diberikan tentang koperasi pertanian sebagai strategi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani 75,41%. Responden memberi respon positif untuk menumbuh kelembagaan ekonomi petani. Respon positif yang diberikan dikarenakan adanya kebanggaan terhadap profesi petani yang dijalankan dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani secara langsung. Profesi petani akan semakin dihargai, di mana petani bukan lagi menjadi objek melainkan subjek atas usahanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, di mana adanya respon positif petani terhadap profesi petani. Baik, yang terakhir kesimpulan. Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Ketua kelompok tani sebagai individu yang dipercaya perlu memberikan arahan kepada anggota tentang pentingnya kelembagaan ekonomi petani sehingga petani termotivasi untuk menumbuhkannya. Penyuluh pertanian yang bertindak sebagai fasilitator perlu memberikan penyuluhan mengenai kelembagaan ekonomi petani. Kegiatan pertemuan yang dilakukan sangat membantu petani untuk berkomunikasi dan berbagai informasi sehingga mempercepat penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya juga perlu berkontribusi nyata untuk mensukseskan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.